Kita lanjutkan ya materinya dari buku paket halaman 61 sampai dengan 64. Kebetulan ini adalah video kita bagian yang kedua. Jadi kita akan belajar bersama tentang yang namanya garis singgung pada lingkaran. Jadi ya, kemudian untuk video pembahasan materi yang lain yang lebih lengkap dan pembahasan soal-soalnya silakan dicek di playlist. Link playlist sudah ada di bawah di deskripsi dari video kita kali ini. Baik, sekarang kita punya gambar 2.4 ya, roda kereta api. Roda kereta api menyentuh rel kereta di satu titik, ini gambarnya. Atau nanti kalau diperbesar, nah gambarnya itu kira-kira seperti ini. Ini adalah titik sentuhnya. Ya, jadi roda kereta api itu berbentuk lingkaran. Oke. Kemudian ini adalah titik sentuhnya. Ya, titik sentuh roda dengan lingkaran. Titik sentuh roda dengan rel ya. Secara matematis dikatakan bahwa rel adalah garis singgung roda dan titik sentuhnya disebut sebagai titik singgung. Ini saya pikir sudah sangat jelas sekali nih, ya Dek ya. Kita lanjutkan saja dengan eksplorasi 2.2. Ayo bereksplorasi. Dalam tugasnya seorang navigator pada kapal laut perlu menghitung jarak pelabuhan yang berada pada cakrawala. Ini ilustrasinya, ya. Gambar 2.5 cakrawala. Jadi bayangkan saja di sini ada semacam garis imajiner, ya Dek ya, garis pemisah, garis pertemuan antara langit ya dengan permukaan air laut. Oke, kita lanjutkan dulu. Titik biru, ini gambarnya sudah saya copy ya. Sudah saya pindah di sini. Titik biru ini ya, mewakili posisi navigator pada kapal. Oke, ingat bumi kita berbentuk bulat ya. Kemudian titik oranye adalah pelabuhan yang tampak di cakrawala. Ini pelabuhannya. Kemudian kalau di gambar ini ya, titik oranye itu ada di sini. Nah, ini adalah pelabuhannya. Oke. Garis merah adalah jarak navigator ke permukaan laut. Ya, ke permukaan air laut. Berarti garis merah ini kata lainnya adalah ketinggian navigator terhadap permukaan air laut. Garis biru itu mewakili pandangan navigator ke pelabuhan. Ini garis biru, ya. Secara matematis, garis biru merupakan garis singgung. Ya kan? Sekarang mari bereksplorasi menyelidiki sifat-sifat garis singgung. Nomor 1. Pelabuhan pertama kali terlihat sebagai sebuah titik di kejauhan. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Garis singgung menyentuh lingkaran pada tepat satu titik disebut sebagai titik singgung. Nah, ini penting ya. Kalau kita bicara tentang garis singgung, berarti yang namanya garis singgung itu pasti berpotongan dengan lingkaran tepat hanya di satu titik singgung saja. Gunakan busur derajat untuk mengukur berapa besar sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran, yaitu pada titik singgung. Nah, ini gambarnya ya. Sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran pada titik singgung B sini ya, besarnya berapa coba? Kalau kita lihat dari gambar ini saja sudah langsung kelihatan bahwa garis singgung dengan jari-jari lingkaran itu pasti 90 derajat ya, pasti tegak lurus. Nanti boleh dicoba sendiri diukur dengan menggunakan busur derajat ya. Bagaimana dengan garis singgung yang menyinggung di titik berbeda? Jadi maksudnya titik singgungnya bukan di titik B lagi. Misalkan sekarang titik singgungnya itu ada di titik C ya. Jika ada titik singgung yang lain, berapa kira-kira besar sudut antara garis singgung dan jari-jari di titik singgung itu? Jawabannya adalah pasti sama dengan 90 derajat ya. Atau kalian dapat menjawab pertanyaan ini dengan cara menggunakan aplikasi ya. Bisa menggunakan GeoGebra atau Desmos ya. Di sini sudah ada linknya, nanti silahkan dicoba sendiri. Poin pentingnya adalah bahwa yang namanya garis singgung ya Dek ya, itu berpotongan dengan lingkaran hanya di satu titik saja. Kemudian sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan jari-jari lingkaran itu pasti 90 derajat. Karena keduanya saling tegak lurus. Nah, itu aja sebenarnya yang harus diingat-ingat. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo bekerja sama. Kalian dapat mengerjakannya secara berkelompok. Setiap peserta didik menyelidiki gambar yang berbeda. Setelah itu diskusikan hasilnya. Nah, prinsipnya dari gambar A sampai gambar F ini semuanya adalah gambar garis singgung pada sebuah lingkaran ya, dengan titik singgungnya itu ada di posisi yang berbeda-beda ya.
Yang jelas yang perlu kita ingat tadi bahwa yang namanya garis singgung itu pasti tegak lurus ya dengan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga tanpa kita perlu mengukur ya dengan menggunakan busur derajat, nanti kalau ditanya ini ya, pada setiap titik singgung, sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran di titik singgungnya itu besarnya berapa? Jawabannya pasti 90 derajat. Ya, pasti tegak lurus. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Pada sebuah titik pada lingkaran, ya, gambarkan garis yang tidak membentuk sudut siku-siku. Perhatikan di sini tidak membentuk sudut siku-siku, berarti sudutnya tidak 90 derajat ya dengan jari-jari lingkaran. Kebetulan ini lingkarannya sudah saya gambar, misalkan ini adalah pusat lingkaran, kemudian ini adalah titiknya ya, misalkan ini titik A. Saya akan menggambar garis singgungnya terlebih dahulu. Nah, ini garis singgungnya yang warna biru. Berarti sudutnya pasti 90 derajat. Tetapi di soal nomor 2 ini ya perintahnya adalah gambarkan garis yang tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, ini ya. Garis yang berwarna hijau ini jelas tidak siku-siku. Ya, dengan jari-jari lingkaran. Kemudian di sini ada pertanyaan A. Garis tersebut memotong lingkaran di berapa titik? Jawabannya, garis yang berwarna hijau ini berpotongan dengan lingkaran di 2 titik. Yang pertama adalah titik A, kemudian yang kedua kita misalkan aja ini adalah titik B. Nah, tinggal ditulis di sini. Apakah garis tersebut merupakan garis singgung? Jelas jawabannya adalah bukan. Ya, karena garis singgungnya itu adalah garis yang berwarna biru. Ingat, syarat garis singgung adalah ketika garis tersebut berpotongan dengan lingkaran di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat terhadap jari-jari lingkaran. Ya. Kemudian di sini ada keterangan, garis secant adalah garis yang memotong lingkaran pada 2 titik. Jadi yang warna biru ini adalah garis singgung. Kemudian yang warna hijau ini adalah garis secant. Ya, berpotongan dengan lingkaran di 2 titik. Jelas ya, Dek ya? Nomor 3, Rani dan Nyoman mempelajari lebih lanjut tentang garis singgung pada lingkaran. Mereka menggambar garis singgung dari titik P ke lingkaran A. Ini titik P, kemudian ini adalah titik pusat dari lingkaran A. Rani kemudian ingat teorema Thales ya, sehingga ia menduga akan ada sebuah lingkaran yang dapat digambarkan melalui titik A, B, dan P. Titik A, titik B, dan titik P. Nanti kalau digambar, nah lingkarannya seperti ini. Ini yang putus-putus ya. Jadi yang utuh ini adalah lingkaran aslinya, yang putus-putus itu adalah lingkaran yang digambar melalui titik A, B, P, dan C. Sekarang tariklah ruas garis dari titik P ke setiap titik potong kedua lingkaran ya. Kedua lingkaran berpotongan di titik B dan titik C. Garis yang pertama PB ini sudah tergambar, kemudian garis yang kedua ini adalah ruas garis BC. Tentukan yang A, garis PB itu merupakan garis singgung atau garis secant. Pilih salah satu. Ya. Garis PB ini jelas merupakan garis singgung. Ya kan? Dengan titik singgungnya adalah titik B. Kemudian garis PC ini juga merupakan garis singgung. Ya, titik singgungnya adalah titik C. Oke, paham ya? Sekarang nomor 4, tentukan besar sudutnya, sudut ABP. Nih, sudut ABP. Nah, dengan menggunakan teorema Thales, ya Dek ya, AP ini adalah diameter, lalu sudut ABP ini adalah sudut keliling. Ya, kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, maka sudut keliling tersebut jelas besarnya sama dengan 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Lalu sudut ACP ini sama. Ya, sudut ACP itu adalah sudut keliling yang menghadap ke busur AP. Nah, berarti sesuai dengan teorema Thales, besarnya sudut ACP ya itu juga 90 derajat. Atau menggunakan konsep garis singgung ya Dek ya. Jadi karena PB dan PC ini adalah garis singgung, maka sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan jari-jari lingkaran itu pasti 90 derajat. Jadi kalau di pertanyaan C ini jelaskan alasannya, ya tinggal ditulis saja ya. Jadi sudut A, BP,
dan sudut ACP adalah sudut keliling ya, yang menghadap diameter AP sesuai teorema Thales ya Dek ya. Sudut ABP akan sama dengan sudut ACP sama dengan 90 derajat. Nah, ini alasannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Tunjukkan bahwa segitiga ABP kongruen dengan segitiga ACP. Kongruen itu adalah ketika ada dua buah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi segitiga ABP itu siku-siku di B. Kemudian segitiga ACP itu siku-siku di C. Ya, kita tahu panjangnya AB ya Dek ya, itu akan sama dengan panjangnya AC. Karena AB dan AC itu adalah jari-jari. Nah, kemudian AP ya. AP itu adalah sisi miring dari kedua segitiga ya. Ini kan milik berdua. Ya, milik berdua. Jadi dan AP adalah sisi miring segitiga ABP dan segitiga ACP. Nah, maka PB akan sama dengan PJ, kan begitu logikanya. Ya, kalau AB sama dengan AC, kemudian PB itu sama dengan PB AP itu merupakan sisi miring bagi kedua segitiga, maka konsekuensinya adalah panjangnya PB ini akan sama dengan panjangnya PC. Nah, karena PB sama dengan PC, maka segitiga ABP dan segitiga ACP ini merupakan segitiga yang saling kongruen satu sama lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi alur berpikirnya adalah ketika AB sama dengan AC sama dengan jari-jari dan AP adalah sisi miring bagi segitiga ABP dan segitiga ACP yang artinya panjangnya sama, dapat disimpulkan PB sama dengan PC. Nah, konsekuensi logisnya ketika PB sama dengan PC, maka segitiga ABP, saya tulis lagi ya, segitiga ABP dan segitiga ACP kongruen ya. Nah, ini akibatnya panjang PB, ini tadi sudah kita bahas juga sebenarnya. Nah, ini akibatnya panjang PB itu sama dengan panjang PC. Kemudian sudut APB ya, sudut APB itu yang di sini. Saya pakai warna ungu aja. Nah, ini APB dan sudut APC yang di sini ya, itu besarnya akan sama dengan 45 derajat. Ya, jadi 90 derajat dibagi 2. Nah, berarti masing-masing 45 derajat. Dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat sebanyak 2 buah garis singgung yang panjangnya sama ya. Jadi PB itu sama dengan PC. Yang dimaksud panjang garis singgung adalah panjang ruas garis PB atau ruas garis PC. Jelas ya Dek ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Nah, kita kembali ke kasus navigator kapal laut ya. Jika navigator tersebut mengetahui jari-jari bumi dan ketinggiannya dari permukaan air berdasarkan ukuran kapal, bagaimana cara dia menentukan jarak kapal dengan pelabuhan yang tampak di Cakrawala? Nah, di sini kita punya gambar ilustrasi ya. Saya ambil dari situs Space Academy ya. Jadi bayangkan ini adalah bumi. Nah, ini bumi kita ya. Kemudian ini adalah pusat bumi. Lalu observer ini adalah navigator ya. Berada pada ketinggian H di atas permukaan laut. Oke. Kemudian titik H ini adalah posisi pelabuhan. Ya. R ini adalah jari-jari bumi.
Nah, maka akan terbentuk segitiga siku-siku di sini. Ya kan? Jadi ada segitiga siku-siku CHU. Segitiga siku-siku CHU, ya, siku-siku di H. Nah, karena CHU itu merupakan segitiga siku-siku, ya, maka berlaku teorema Pythagoras. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, tujuan kita nanti di sini adalah menentukan D-nya itu berapa. Ya, D itu adalah jarak navigator ke pelabuhan. Ya, oke, kita kembali ke sini ya. Pada segitiga CHO berlaku sisi miring dikuadratkan. Ya, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depannya sudut siku-siku. Nah, berarti OC kuadrat. Itu akan sama dengan penjumlahan kuadrat dari kedua sisi siku-siku. Berarti OC kuadrat itu akan sama dengan HO kuadrat ditambah HC kuadrat. Oke. OC kuadrat itu berarti kan R ditambah dengan H. Nah, ini. Ya kan? R ditambah H. Ini satu kesatuan, jadi ya, lalu dikuadratkan. HO kuadrat, ya, HO kuadrat itu adalah D kuadrat. Ini yang akan kita cari. Kemudian HC kuadrat itu adalah R kuadrat. Ini jari-jari bumi. Ya. Yang kita cari adalah D. Berarti D di sini harus kita sendirikan, maka R kuadrat pindah ke kiri jadinya minus, ya, minus R kuadrat. R plus H kuadrat minus R kuadrat sama dengan D kuadrat. Nah, jadilah seperti ini, ya. R plus H kuadrat, oke, di sini sama dengan R kuadrat plus D kuadrat, berarti yang atas, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa D-nya, berarti kan D ini kita akarkan, ya, supaya kuadratnya hilang. Berarti D itu akan sama dengan akar R plus H kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, rumus ini sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Ya, Dek, ya, selama Adik paham tentang teorema Pythagoras, maka kita bisa membuat rumus ini dengan cepat. Ya, gambar ilustrasinya kira-kira seperti ini. Bagaimana? Dapat dipahami ya? Nanti jika ada pertanyaan, ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 2.2. Terima kasih.